Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davira Dinda Mauriska dengan NIM akhiran 122. Saya dari kelas 6D, mata kuliah Asuransi Syariah. Di sini saya akan membahas salah satu materi yang ada pada perkuliahan asuransi syariah, yaitu sistem akuntansi pada asuransi syariah. Untuk materi kali ini ada 7 bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu merupakan definisi akuntansi, yang kedua landasan syariah akuntansi, yang ketiga itu ada tujuan akuntansi keuangan syariah, yang keempat ada prinsip dasar akuntansi syariah, yang kelima perbedaan akuntansi asuransi syariah dengan konvensional. Yang keenam ada implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah, dan yang ketujuh ada cash basis dan accrual basis. Untuk materi pertama yang akan saya bahas itu merupakan mengenai pengertian akuntansi. Jadi akuntansi itu dapat didefinisikan sebagai seni dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum aktivitas serta transaksi yang berkaitan dengan uang. Kemudian di sini ada kata syariah. Nah, syariah sendiri itu merujuk pada hukum yang ketetapannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mematuhinya dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga akuntansi syariah dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan mulai dari mencatat transaksi sampai dengan melaporkan informasi dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, mengenai landasan syar'i akuntansi syariah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah itu berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menggambarkan pentingnya keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini dapat dianalogikan dengan konsep double entry dalam akuntansi yang mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi simbol komoditi ekonomi yang menekankan perlunya keadilan dalam setiap transaksi. Kemudian selanjutnya itu tujuan akuntansi keuangan syariah. Nah, tujuan dari akuntansi keuangan syariah itu sendiri menentukan model dan bentuk informasi yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan. Jadi, hal apa yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan tersebut? Itu yang menjadi tujuan dari akuntansi keuangan syariah. Akuntansi keuangan syariah juga untuk mendorong pengguna laporan keuangan menggunakan laporan tersebut dalam pembuatan keputusan. Penerapan prinsip syariah dalam sistem akuntansi itu mengarah pada tercapainya suatu kesejahteraan serta untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk pembahasan yang keempat itu mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Nah, Dr. Hussein Syahatah, pakar akuntansi Islam dari Mesir, itu sudah menjelaskan beberapa prinsip yang harus menjadi pegangan bagi seorang akuntan, terutama dalam menyusun neraca keuangan, yaitu yang pertama, dia harus bersikap amanah. Kedua, dia harus bersikap misdaqiyah. Dan yang ketiga, dia harus bersikap dikoh. Yang keempat itu dia harus bersifat taukid. Yang kelima adil dan netral. Dan yang terakhir itu tibyan. Di sini saya akan jelaskan beberapa maksud dari prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut. Seperti misal yang pertama itu amanah. Nah, amanah itu artinya orang yang menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan itu harus bersifat amanah dalam semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya. Kemudian ia harus memaparkan apa-apa yang dianggap layak dan tidak menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar'i. Kemudian prinsip yang kedua itu ada misdaqiyah atau artinya itu sesuai dengan realitas. Jadi secara umum akuntan itu harus menyampaikan hitungan-hitungan akhir serta neraca keuangan. Nah, adapun secara khusus ialah keterangan-keterangan dan informasi yang ada itu harus benar dan sesuai dengan realitas serta tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu dikoh atau cermat dan sempurna. Seorang akuntan dalam menyampaikan laporan hasil keuangannya itu harus menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan agar yang dia sampaikan tadi itu dapat menyempurnakan pekerjaannya.
Kemudian prinsip yang keempat itu ada taukid atau penjadwalan yang tepat. Nah, yang dimaksud dengan taukid itu adalah hasil hitung-hitungan keuangan itu harus diselesaikan dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa seorang akuntan itu mengulur-ulur waktu sehingga dia dapat mengurangi manfaat dan efisiensi kerjanya. Kemudian yang kelima, seorang akuntan harus bersifat adil dan netral. Nah, sifat amanah dan jujur itu dapat menimbulkan sikap komitmen seorang akuntan. Sehingga ketika dia menyampaikan laporan hitungan akhir, dia tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Nah, sikap netral yang dimaksud itu tanpa basa-basi atau sungkan dan segan, sebab dimanapun kebenaran itu lebih utama untuk diikuti. Kemudian prinsip yang terakhir ada tibian atau transparan. Nah, yang dimaksud transparan di sini adalah penyajian data-data yang disajikan oleh seorang akuntan itu harus berupa data-data yang jelas dan tidak ada keterangan apapun yang disembunyikan terhadap pengguna data tersebut. Kemudian untuk subbab yang kelima itu ada perbedaan akuntansi asuransi syariah dengan akuntansi asuransi konvensional. Nah, asuransi syariah itu pastinya menggunakan prinsip syariah. Jadi prinsip syariah itu dijadikan sebagai landasan dalam akuntansi asuransi syariah yang tentunya menekankan keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariah dalam transaksi asuransi tersebut. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan asuransi konvensional yang basisnya itu profit atau keuntungan, dan sistem yang digunakan itu adalah transfer risiko atau transfer risk. Jadi mereka itu tidak berlandaskan dengan keadilan dan transparansi sosial, tetapi mereka berlandaskan pada profit, jadi mencari keuntungan. Kemudian untuk standar akuntansi konvensional itu mengacu pada PSAK 28, 36, dan 62. Sedangkan standar asuransi syariah mengacu pada PSAK 108 dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya mengenai implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah. Nah, ada beberapa faktor yang bisa dibahas di sini. Yang pertama itu mengenai akad yang digunakan. Akad apa yang digunakan dalam asuransi syariah tersebut. Nah, kalau dalam asuransi syariah itu akad yang digunakan ada akad tabaru, itu merupakan hibah. Kemudian ada akad tijaroh itu atau komersial. Akad tijaroh itu digunakan jika dana yang diinvestasikan itu memberikan imbal hasil. Kemudian yang kedua itu tentang pemisahan dana. Nah, akuntansi syariah itu mencatat dan melaporkan kedua jenis dana ini secara terpisah, termasuk tentang pengelolaan hasil investasinya. Kemudian yang ketiga mengenai pengelolaan surplus dan defisit underwriting. Nah, pada surplus dibagikan atau disimpan secara cadangan. Sedangkan jika dalam defisit underwriting itu ditutup dengan dana talangan. Kemudian yang keempat mengenai pembagian hasil investasi. Nah, pada asuransi syariah pembagian hasilnya itu dilakukan dengan instrumen yang halal. Jadi hasil asuransi syariah tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi tidak ada istilah berat pada sebelah pihak, tapi kedua belah pihak itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kelima itu tentang pelaporan. Jadi, jika dalam asuransi syariah, laporan keuangan itu mencerminkan pemisahan dana dan kepatuhan syariah. Hal tersebut yang tentunya digarisbawahi dalam asuransi syariah. Kemudian untuk pengawasannya, kalau dalam asuransi syariah itu pastinya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS di wilayah tersebut. Yang terakhir mengenai cash basis dan accrual basis. Nah, cash basis dan accrual basis itu dua hal yang berbeda.
Kalau cash basis itu dia waktu pencatatan ketika uang kas itu diterima atau dikeluarkan secara tunai. Kemudian kalau accrual basis itu waktu pencatatan ketika transaksi terjadi walaupun kas itu belum dikeluarkan atau diterima. Jadi kalau istilahnya saja cash ya, jadi apa yang sudah dikeluarkan dan sudah diterima itulah yang dicatat. Tapi dalam accrual basis itu walaupun kas tersebut belum diterima atau dikeluarkan, tetapi tetap dicatat ketika transaksi. Kemudian kalau cash basis itu pajak wajib dikeluarkan ketika pendapatan diterima. Sedangkan kalau pada accrual basis itu pajak wajib dikeluarkan ketika pendapatan itu dicatat. Jadi dalam cash basis apabila kita sudah menerima pendapatan, maka disitulah kita harus membayarkan pajak. Tetapi kalau dalam accrual basis, walaupun kita belum menerima pendapatan tersebut, tapi pajak sudah tertulis. Kemudian perbedaan selanjutnya di cash basis itu mudah dan sederhana dalam penggunaannya. Tetapi dalam accrual basis itu pastinya lebih kompleks. Dan pastinya karena lebih kompleks tersebut jadi lebih memakan banyak waktu. Kemudian dalam cash basis itu tidak diperlukan untuk bisnis dalam ukuran tertentu. Sedangkan dalam accrual basis itu diperlukan untuk bisnis dalam ukuran tertentu. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, sistem akuntansi dalam asuransi syariah itu berbeda dari asuransi konvensional, terutama dalam hal akad, pemisahan dana, dan pengelolaan surplus maupun defisit underwriting-nya. Nah, prinsip-prinsip seperti mudharabah, wakalah, istisna, murabahah, dan juga musyarakah itu menjadi dasar dalam pencatatan akuntansi tersebut. Selain itu, metode cash basis dan accrual basis juga digunakan untuk menentukan waktu pengakuan transaksi tergantung pada pendekatan yang digunakan suatu perusahaan. Kemudian dalam asuransi syariah itu pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah tersebut, sistem ini memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara amanah dan sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga menciptakan sistem keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.